Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi fisika kali ini akan membahas tentang momentum dan impuls. Dalam momentum dan impuls ini akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah konsep momentum. Yang kedua ada impuls. Yang ketiga adalah hukum kekekalan momentum. Dan yang keempat adalah jenis tumbukan. Oke, yang pertama adalah konsep momentum. Perhatikan animasi di bawah, di mana dua orang laki-laki akan berlari, yang satu dengan kecepatan dengan massa yang lebih kecil dan yang satunya massa lebih besar. Ya. Laki-laki dengan massa yang lebih besar, maka dia akan mempunyai jarak yang lebih panjang untuk dapat berhenti. Misalnya di titik ini adalah dia berhenti. Artinya dia lebih sulit untuk berhenti ketimbang laki-laki yang massanya lebih kecil. Kita perhatikan momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran benda untuk dapat dihentikan dari geraknya. Di mana momentum ini dirumuskan P sama dengan massa kali kecepatan. M massa satuan kilogram, V itu kecepatan satuan meter per sekon, P itu momentum satuan berarti kilogram meter per sekon. Laki-laki yang punya massa lebih besar ini berarti dia punya momentum yang lebih besar. Jika kecepatannya sama ya. Misalkan mereka berlari dengan kecepatan yang sama, berarti laki-laki dengan massa yang lebih besar, ini akan menjadi momentum yang lebih besar, karena P itu sama dengan massa kali kecepatan. Kalau kecepatan mereka 0, punya momentum tidak? Berapa momentumnya? Berarti P sama dengan massa kali kecepatan. Kecepatannya 0, berarti momentumnya nilainya 0. Ya, ingat, momentum, massa kali percepatan. Misal truk tronton. Ketika akan berhenti, dia maka akan sudah mengambil jarak dari jauh-jauh, dia sudah mau berhenti ya. Atau kereta api misalkan. Untuk dapat berhenti di stasiun, ya dia akan mengambil jarak yang udah jauh, sudah mulai mengerem. Yang selanjutnya adalah impuls. Impuls merupakan hasil kali rata-rata gaya dan selang waktu selama gaya tersebut bekerja. Ketika benda bergerak, biasanya itu ada perubahan kecepatan ya. Dan itu ada gaya impulsif yang membuatnya bisa berubah-berubah. Ya, impuls ini dirumuskan dengan I sama dengan V kali delta T. F itu gaya impuls. Satuannya Newton, delta T, segitiga ini dibaca delta ya. Delta T sama dengan selang waktu, satunya sekon. I itu impuls. Karena impuls F kali delta T, maka satuan impuls Newton sekon. Ya. Maka F kali delta T sama dengan, karena dia perubahan momentum, maka M bisa dituliskan dengan M kali V akhir dikurangi
M kali V awal. Sebuah bola bermasa 0,5 kg dalam keadaan diam. Ingat, dalam keadaan diam, berarti V awalnya 0. Kemudian dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 16 meter per sekon. Jika pemukul menyentuh benda selama 0,3 sekon, tentukan A. Perubahan momentum yang terjadi. B. Gaya yang bekerja pada benda. Dari soal, kita dapat mengetahui informasi yang pertama, massa M sama dengan 0, kg. Tulis dulu yang ini diketahui. V awalnya 0, V akhirnya 16 meter per sekon. Delta T-nya 0,3 sekon. Yang ditanya adalah perubahan momentum, delta P, dan gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama adalah perubahan momentum atau delta P. Delta P sama dengan M massa kali V akhir dikurangi massa kali V awal. 0,5 kg dikalikan 16 dikurangi 0 sama dengan 8 kg meter per sekon. Gaya yang bekerja pada benda F ya. F kali delta T sama dengan delta P. Delta P-nya kita sudah ketahui 8 meter per sekon. Kita masukkan. Oh ya, kita mencari F ya. Berarti rumusnya ini delta P-nya sudah ada, delta T-nya sudah ada. Kita mencari F, maka F sama dengan delta P per delta T. Baru kita masukkan yang ini. Delta P-nya 8, delta T-nya 0,3. 8 dibagi 0,3. 26,7 Newton. Oke, paham ya? Sekarang kita lakukan latihan dulu. Sekarang kalian tulis di buku tulis ya. Nanti kalian kirim dan foto di Google Classroom. Yang pertama soal dari LKS halaman 43. Benda bermasa 100 gram bergerak dengan laju 5 meter per sekon. Untuk menghentikan laju benda tersebut, gaya penahan F yang bekerja selama 0,2 sekon. Maka besar gaya F adalah nomor 2. Sebuah truk melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kalian jadikan meter per sekon. Menabrak pohon dan berhenti. Karena akhirnya berhenti, maka momentum akhirnya P akhir adalah 0. Dalam selang waktu 0,2 sekon. Jika gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah 100.000 Newton, maka momentum awal truk tersebut adalah, kalian suruh nyari P awal. Oke, silahkan. Selamat belajar. Semangat belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.